Dan pemirsa, untuk membahas seperti apa modus petugas rumah sakit nakal membuat klaim fiktif BPJS Kesehatan dan bagaimana sistem klaim BPJS Kesehatan yang selama ini berjalan, serta bisakah petugas rumah sakit nakal yang merugikan keuangan negara hingga puluhan miliar rupiah tersebut dipidana. Kami akan membahasnya bersama dengan Koordinator BPJS Watch, Timbul Siregar. Selamat pagi Pak Timbul. Selamat pagi Mas, selamat pagi. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami ketika kita melihat bahwa ada 3 rumah sakit yang mengajukan klaim fiktif atau phantom billing. Analisa dari BPJS Watch ini sendiri apa? Apakah ada karena lemah pengawasannya di situ atau seperti apa Pak Timbul? Ya, terima kasih. Jadi masalah fraud ini kan masalah klasik juga ya, setiap tahun muncul dan kemudian ada tidak hanya satu jenis fraud, ada beberapa sampai didefinisikan ada sampai 10 fraud ya. Yang muncul sekarang kan phantom billing, ada upcoding, ada red admisi dan sebagainya. Yang sering banyak kami terima itu kan red admisi, pasien belum layak pulang disuruh pulang terus disuruh masuk lagi sehingga memunculkan tagihan inasi bijis yang baru. Nah, yang parah memang tentunya itu phantom billing, nggak ada tadi ya seperti disampaikan oleh Pak Pahala, tidak ada tetapi diklaim. Nah, ini kan juga menjadi persoalan bahwa program JKN yang sudah memberikan banyak manfaat ternyata dimanfaatkan oleh oknum rumah sakit, oknum dokter ya. Saya mau mengatakan oknum karena masih sangat banyak yang memang menjalankan kerjasama dengan program JKN ini yang baik-baik ya. Tetapi memang dalam suatu ekosistem program jaminan sosial seperti JKN ini ada yang menjadi ada yang fraud ya. Nah, tentunya ini banyak yang mendasari kenapa terjadinya fraud. Pertama memang mens rea, keinginan atau hasrat daripada rumah sakit untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar, dan kemudian juga ada unsur indikasi medis. Medis ini kan menjadi seperti subjektivitas ataupun objektivitas yang menjadi kewenangannya dokter, sehingga dia bisa mengatakan demam rendah menjadi demam tinggi. Yang yang tadi satu operasi kataraks ya dia mainkan saja. Jadi dia bilang dokternya, oknum dokter ini harus dua-duanya, padahal hanya satu. Jadi indikasi medis ini menjadi sebuah ruang yang dimanfaatkan oleh tenaga medis kita untuk melakukan fraud seperti itu. Nah, yang ketiga juga tentunya terkait dengan tidak baiknya komunikasi antara Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, pemerintah lah ya, dengan pasien JKN. Misalnya dibangun komunikasi yang baik, tentunya ketika ada misalnya operasi kataraks yang memang dilakukan, sebenarnya kan BPJS bisa menanyakan berapa mata yang dioperasi, dua-duanya atau satu. Kata pasien cuma satu. Nah, ini kan sudah bisa langsung oleh verifikator di stop. Anda mengklaim 2, tapi di sini ternyata kata pasien 1. Jadi Anda tidak bisa mengklaim 2. Nah, dikembalikan yang 1. Nah, ini kan juga menjadi bagian ketika berkomunikasi dengan pasien terjadi proses pencegahan di awal. Kalau yang tadi disampaikan oleh KPK kan terjadi dulu pembayaran sehingga diperiksa, terjadi klaim fiktif 35 miliar. Dan sudah harus keluar dari BPJS Kesehatan. Nah, jadi tentunya ada pencegahan di depan terlebih dahulu. Nah, terus kemudian juga memang kita juga harus memperkuat verifikator di BPJS Kesehatan. Jadi kan klaim-klaim yang disampaikan oleh rumah sakit ini kan harus diverifikasi. Nah, verifikator ini juga harus memperkuat kualitasnya, harus bisa berkomunikasi dengan BPJS Kesehatan 1 yang ada di rumah sakit yang bermitra dengan BPJS Kesehatan, sehingga bisa meng-cross-check datanya gitu. Baik. Apakah betul ini ada pasiennya atau tidak, jangan sampai nggak ada pasien diklaim dan sebagainya. Jadi memang faktor banyak hal yang memang harus diperbaiki ya. Nah, termasuk juga bagaimana ya kalau kita dari sisi rumah sakit selalu komplainnya begini, ini inasi bijisnya kan baru kemarin naik di 2023 setelah 6 tahun nggak naik. Inflasi terus meningkat sehingga harga keekonomian inasi bijis belum masuk kepada harga keekonomian rumah sakit yang harus terus bermain dengan bertarung dengan inflasi dan sebagainya. Nah, ini juga menurut saya menjadi evaluasi ya, bahwa rumah sakit juga harus diperhatikan tentang harga inasi bijis oleh pemerintah ya, yang ditetapkan nanti dalam Permenkes.
Baik, Pak Timbul, dari semua celah-celah yang sudah disebutkan tadi, ada orang yang tidak kemudian capable dalam kemudian mengaudit, kemudian juga ada soal keterlibatan dokter, internal rumah sakit, verifikator. Secara garis besar kan kita menyimpulkan bahwa ini ada keinginan dari rumah sakit untuk mengambil untung begitu yang besar. Nah, kalau Anda melihatnya sendiri, memang selama ini rumah sakit yang bermitra dengan BPJS memang banyak yang tidak dalam tanda kutip untung begitu ketika bermitra dengan BPJS, makanya mereka kemudian melakukan fraud atau klaim fiktif ini, Pak Timbul. Ya, kalau saya perhatikan ya, saya amati tidak ada rumah sakit yang rugi bekerja sama dengan BPJS Kesehatan menjalankan program JKN. Tidak ada. Ya, apalagi dalam kondisi surplus sejak 2021 ya, bahwa sampai BPJS Kesehatan menitipkan uang muka sehingga uang sudah ada di rumah sakit, ketika ada klaim bisa langsung diambil tanpa menunggu batas waktu maksimal 14 hari dan sebagainya. Sampai sekarang nggak ada rumah sakit ataupun klinik ataupun yang lain yang tutup gara-gara bekerja sama. Nah, cuma kan yang menjadi persoalan kan ini greedy ya, unsur mens rea, niat yang mau mendapatkan profit lebih besar ya dengan memainkan indikasi medis dan memainkan ketidaktahuan pasien dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya tidak ada rumah sakit yang rugi ya, dan tentunya dengan dengan kewajiban seluruh rakyat menjadi peserta JKN, memang akhirnya JKN banyak memberikan membayari ya. Tahun lalu saja 158 triliun. Itu 158 triliun yang banyak beredar itu dirawat jalan rumah sakit, rawat inap rumah sakit ya. Kalaupun ke paskes tingkat 1 itu sekitar mungkin 16 triliunan, tapi selebihnya itu banyak di rumah sakit. Nah, jadi kembali menurut saya tidak ada alasan mengatakan kami rugi dan sebagainya. Mengenai rumah sakit itu mau untung besar, ya itulah yang terjadi. Jadi kalaupun dengan paket inasi bijis yang sekarang yang sudah dinaikkan di Permenkes 3 tahun 2023, menurut saya itu sudah baik. Cuma memang tentunya harus juga ditinjau ulang oleh pemerintah supaya pemerintah juga disiplin melihat bahwa harga inasi bijis itu tidak bisa sampai tahun seperti yang lalu 6 tahun nggak naik gitu ya. Ya harus naik karena rumah sakit juga harus mampu cash flow-nya menyediakan obat, bayar sumber daya SDM medisnya, kesehatannya dan sebagainya, beli alat-alat kesehatan, maintenance rumah sakit dan sebagainya. Ini kan persoalan bahwa kebijakan ini yang harus coba diperhatikan oleh pemerintah. Jadi tidak ada rumah sakit yang menurut saya rugi ya, apalagi tidak ada yang rugi gitu ketika bermitra dengan BPJS. Tapi begini, Pak Timbul, kita harus melihat praktik fraud atau klaim fiktif ini sudah holistik begitu, secara holistik. Kita melihat tadi Bapak mengatakan ekosistemnya tidak hanya rumah sakitnya, tapi juga ada indikasi dari dokternya juga yang terlibat, internal rumah sakitnya. Nah, ketika memang rumah sakit ini mengajukan klaim ke BPJS Kesehatan, apakah Anda merasa juga ada sokongan atau faktor-faktor pendukung misalnya dari BPJS Kesehatan itu sendiri, atau mungkin lemahnya pengawasan dari Kementerian Kesehatan yang membuat rumah sakit itu gampang sekali mengajukan klaim fiktif ini, Pak Timbul? Ya, tentunya ekosistem JKN ini kan terdiri dari banyak kementerian lembaga, banyak institusi lainnya ya. Dan kalau kita bicara fraud itu kan semua pihak bisa melakukan fraud. Peserta saja bisa. Ada peserta yang menggunakan kartu orang lain untuk mendapatkan layanan JKN, ada. Nah, ini yang memang tentunya juga bisa dilakukan oleh siapa? Oleh kelemahan verifikator misalnya. Itu juga bisa. Kalau dibilang, pernah ada yang nanya, apakah mungkin rumah sakit bermain dengan verifikator? Ya namanya segala kemungkinan bisa saja. Nah, tinggal nanti memang harus diawasi. Kalau verifikator itu kan bagian dari BPJS Kesehatan, harus benar-benar ditingkatkan skillnya, profesionalismenya, integritasnya. Nah, bagi rumah sakit, badan pengawas rumah sakit juga, kan ada badan pengawas rumah sakit, tapi kan tidak terdengar di mana peran fungsinya, pengawasannya, dan sebagainya. Nah, juga terkait bagaimana dengan proses sanksinya. Kan selama ini ya, kalau dari kasus sejak 2014 sampai sekarang, ada beberapa rumah sakit yang berkeluh kesah kepada saya karena diputus kerjasama. Saya tahu ini karena fraud. Nggak mungkin BPJS Kesehatan memutus kerjasama karena nggak ada alasan. Pasti ada alasan. Nah, di Langkat ada, di Pekanbaru ada, di kota lainnya ada. Nah, jadi yang tentunya menjadi persoalan kan adalah rumah sakit ini ketika fraud diputus kerjasama.
Nah, beberapa tahun kemudian, setahun 2 tahun dikerjasamakan lagi. Nah, ini yang menurut saya tentunya harus kita ubah ya. Saya Baik, berharap sanksi kepada pihak yang melakukan fraud, misalnya oknum rumah sakit. Jangan rumah sakitnya yang diputus, tapi cari siapa otak mens rea, niat ini dilakukan. Apakah hanya sekedar dokternya, apakah manajemen rumah sakit, diambil orangnya, dipersidangkan, dibawa ke meja hijau. Karena ini kan baik. bagian dari korupsi uang Ya, negara ya. JKN ini kan uang negara juga seperti itu. Nah, oke. kalau rumah sakit putus kerjasama, yang akan kena dampaknya itu kepada peserta. Peserta yang tadinya Oke. biasa ke rumah sakit itu sekarang nggak boleh karena putus kerjasama. Dia cari rumah sakit lain yang jauh. Nah, kan kasihan. Demikian juga kalau putus kerjasama, pasien akan sangat berkurang. Bisa saja nanti security-nya, tenaga kesehatannya dirumahkan, meningkatkan tingkat Baik. pengangguran lagi. Nah, jangan menghukum satu institusi hanya karena kelakuan Oknum begitu oknum-oknum. ya? Ada juga bisa Baik. oknum manajemen, oknum dokter dan sebagainya. Ya, jangan kemudian memutus kerjasamanya, tapi lebih kepada mempidanakan oknum-oknum nakal tadi begitu Pak Timbul. Terakhir, Iya, iya, saya ketika setuju temuan gitu. KPK ini ada 3 rumah sakit ya Pak Timbul ya, kerugiannya juga Iya. 35 miliar rupiah. Tapi apakah BPJS Watch juga memantau ada juga nih praktik-praktik seperti ini di rumah sakit lain, tidak hanya swasta, mungkin ada rumah sakit pemerintah juga yang melakukan aksi serupa seperti ini. Apakah tercium radarnya oleh BPJS Watch? Ya, dari kasus-kasus yang kami terima itu seperti readmission itu ada gitu ya. Jadi kan kalau KPK ini kan hanya mengambil sampel, mengambil apa yang diduga, tapi kan belum semuanya yang diperiksa ya. Tentunya ini yang memang harus bisa menjadi bagian yang diawasi ketika ada verifikator selesai. Nah, jadi seluruh klaim-klaim ini harus menjadi radarnya KPK, tidak mengambil sampel saja. Kalau dibilang ya sangat sulit dan sangat banyak, ya memang karena kita kan berniat untuk menihilkan fraud ini. Jadi kalaupun sekarang ditemukan sekitar 35 miliar dan sebagainya, kalau kami sih yakin ada juga ya. Misalnya juga terkait dengan bagaimana indikasi medis dengan operasi sesar. Kami pernah menemukan ada ibu yang harusnya persalinan biasa diminta oleh dokter persalinan sesar. Sesar itu kan biayanya lebih mahal. Nah, tentunya seperti ini harus juga bisa dideteksi oleh KPK, oleh BPJS Kesehatan, oleh Kementerian Kesehatan, oleh BPK, sehingga benar-benar pelayanan JKN itu berdasarkan indikasi medis yang objektif, bukan fraud yang dilakukan oleh oknum dokter, oknum rumah Baik. sakit seperti itu. Ya, banyak sekali PR harus diselesaikan, peningkatan kapabilitas verifikatornya, kemudian mempidanakan oknum-oknum yang memang melakukan fiktif nakal, bukan kemudian memutus kerjasamanya. Itu juga menjadi hal-hal yang memang harus diperhatikan agar kemudian aksi serupa ini tidak terjadi lagi dan kemudian nanti imbasnya adalah ke pasien yang pengguna BPJS. Terima kasih Pak Timbul Siregar, Terima kasih. Koordinator BPJS Watch telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan selamat kembali melanjutkan Terima aktivitas. kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.